Berwisata. Hey ho, apa kabar semua? Masih di perspektif perdana bareng gua acara perdana. eh Gimana kerjaan? Masih dapat bos yang sok pintar? Yang lo ngerasa bahwa anjing nih seharusnya gua jadi bos, lo jadi bawahan men. Iya nggak? Yang ketika di meeting gitu, ketika semua direksi hadir gitu dan si bos lo presentasi yang which is itu presentasi yang lo buat sendiri dan oh ya direksi semua muji dia, oh ya nih bagus ya presentasinya ya bla 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 bla, semua dapat pujian ke bos lo dan anjing nih harusnya gua nih. Atau yang tipikal yang lo sebelum presentasi harus lo kan buat presentasi ya buat dia ya yang untuk presentasi direksi gitu dan sebelum presentasi lo dipanggil sini 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 Ra, gue butuh penjelasan ini kenapa lo harus pakai slide ini, kenapa harus pakai slide ini, kenapa ini harus dijabarkan dan lo menjabarkan dengan pelan-pelan gitu kan, ini bos harus gini bos soalnya gini itu gini gitu kan, dan semua kata-kata lo itu dipakai dia buat presentasi di direksi. Ya shit happen sih ya kan, ya nggak tahu sih lo ngalamin itu atau enggak tapi kayaknya banyak yang ngalamin itu. So ya terima aja guys gitu. Ya beberapa orang memang ditakdirkan untuk jadi bos yang kampret dan ya sebenarnya nggak pinter-pinter banget gitu, cuman ya dia jadi bos lo mau ngapain gitu. Aduh. Ya hari ini gue mau ngomongin apa ya, ini deh. Um, ini kayaknya udah terlalu ini juga sih yang fenomena Pokemon Go. Setelah juga sih gue bahas, cuman gue tuh nggak mau bahas masalah aplikasi atau semacamnya. Gue nggak main ya Pokemon Go karena gue bukan gamer edik gitu. Ya sebatas gue suka, gue main PES cuma gue nggak suka gimana gimana tentang PES, maksudnya sampai berhari-hari berapa jam, 3 jam atau 5 jam gitu main PES tuh enggak, gue cuma ya 1 jam buat refreshing selesai. RPG gue udah selesai nggak main lagi, terus Dota enggak, ya kayaknya pas doang ya sekarang. Dan Pokemon Go gue nggak ngerti mainnya gimana, but ini kayaknya jadi sesuatu yang heboh banget. Karena ya lumayan memadukan game dengan virtual reality, so ini keren. Konsepnya gue suka. Lo harus kemana-mana kan, lo ngerakin kaki segala macam buat nyari Pokemon, lo nggak cuma duduk doang gitu. Menyenangkan, komunitasnya banyak, aku lihat komunitasnya berkembang dengan sangat pesat gitu. Cuman yang gue sorotin masalah, lo tahu nggak sih yang berita-berita beberapa hari ini yang masalah keamanan gitu, katanya Pokemon Go itu mencuri data dari player gitu, geomap, mencuri data player geomap, dan itu sangat berbahaya gitu. And then gue mikir banyak gitu, bukannya selama ini data kita emang udah dicuri ya? Ya nggak sih gitu, lo pakai Android gitu, apply Google Play segala macam, lo masukin email
itu sebenarnya juga udah dicuri kali itu, lo konfirmasi bahwa oh kamera akan dipakai, terus lokasi lo akan dipakai, terus mainan apalah terserah, mungkin game apa atau segala macem yang butuh lokasi. Itu udah dipakai lagi. Iya kan, the first thing that you apply apalah buat pertama kali email gitu, lo udah kecuri semua kali data lo. Facebook segala macem ya kan. Ah, gue lupa, gue ada kutipan dari siapa lupa, bahwa kalau produk itu gratis, kalau produk itu gratis berarti yang jadi produk itu bukan produk itu, tapi diri lo sendiri gitu. Data lo itu jadi produk gitu. Kalau aplikasi itu gratis berarti lo yang jadi produk gitu loh. Dan itu memang benar gitu. Memang seperti itu. Google secara model bisnis dia menempatkan diri sebagai perusahaan media gitu menurut gua. Jadi dia dapat data lo dan dia menawarkan ke klien perusahaan-perusahaan gede, ini gue dapat nih data-data segala macem, demografik segala macem. Lo kalau mau iklan aja di Google Ads, karena kita punya menunjukkan iklan ke orang yang tepat deh gitu. Lo maunya yang kayak gimana gitu. Facebook lah paling gamblang gitu. Facebook dia bisa tahu kesukaan hobi lo apa, kesukaan lo apa, geografik kok seperti apa lo, cewek atau cowok, itu lo bisa atur gitu di Google, di Facebook Ads. Nah itu semua kan data udah kecuri ya. Terus ya kenapa kita harus meributkan hal itu gitu, maksudnya all the things ya, lo kalau mau memanfaatkan teknologi ya memang nggak ada privacy sekarang itu gitu. Kita memang sudah mempelacurkan diri, kita udah menjual data kita gitu. Sebagai konsekuensi kita menikmati teknologi ini, which is ya menurut gua ini pedang bermata dua lah. Di satu sisi memang kita memanfaatkan itu teknologi itu dan kita butuh, di sisi lain ya anjingnya kan privacy gue yang gue jaga selama ini. Gue umbar-umbar gitu kan ya kan. Ya untuk beberapa orang sekarang suka yang ngumbar privacy. Ya gak sih, ngumbar privacy gitu. Gue juga gak ngerti kenapa orang-orang itu ngumbar privacy gitu. Vlog segala macem keseharian lo. Anjing, gue tuh gak tahu ya kenapa orang bikin vlog. Maksudnya ya kenapa gitu, maksudnya yang nggak tahu ya. Vlog kan daily basis gitu, apa yang lo, kenapa lo kesini, ketemu sama siapa segala macem, dan itu nggak tahu apakah memang dibikin konten atau memang ada orang yang sangat-sangat sebodoh itu untuk membeberkan privasinya gitu. Nggak ngerti juga. Ya mengenai keamanan itu sudah data kita udah kepake lah sama perusahaan teknologi itu. Ya nggak jauh-jauh lah ya Snowden gitu, kalau lo ngikutin berita tentang Snowden dan NSA, bahwa ya di atas sana masih ada pengawas lagi gitu. Ini gue udah aminin ketika gue pertama kali baca bukunya Dan Brown, novel memang, cuman gue yakin bahwa memang seperti itu pekerjaannya NSA, bahwa mereka memata-matai pengguna internet gitu. Anjing, gue ngomong kayak gini berbau politik dan konspirasi ini anjing kayaknya. Ya itulah NSA. Bukunya kalau mau tahu itu Digital Fortress ya, bukunya Dan Brown.
Itu membahas tentang NSA, novel bentuknya, tapi di situ kayaknya teknologinya semuanya real ya. Kayaknya memang sudah seperti itu. Digital Fortress. Kemudian ya soal keamanan ya udah, privacy dan lain sebagainya kayaknya udah bukan rahasia lah, udah rahasia umum dan kita dengan sukarela menyerahkannya kepada pihak-pihak itu. Dan ini hebatnya Google. Aku gila nih Google, kenapa gini gini gini. Ini analisa gue ya, ini teori gue dan analisa gue bahwa dulu Google kalah dengan Facebook dengan masalah sosial media. Ketika Facebook booming kemudian disusul Twitter, Google kepanasan karena gue tuh penguasa internet gitu. All the thing gue harus gak dapat loh. Yahoo, ketika Yahoo Mail tumbuh, waktu itu kemudian Google bikin mail lagi ya, namanya Gmail. And then akhirnya banyak pengguna Yahoo Mail yang beralih ke Gmail. Dia menang, Google menang. Kemudian ketika Dropbox mengemukakan ide tentang layanan cloud. Ini kayaknya nggak berat ya gue ngomong kayak gini, yang IT gini. Bodo amat lah, ini temanya hari ini IT lah. Semoga ya yang denger tahu lah. Ya, oke, balik lagi yang ke Dropbox ya. Dropbox layanannya adalah layanan cloud. Nah, filenya lo bisa simpen di situ, lo bisa unduh dan segala macam. Kemudian Google menciptakan G Drive, Google Drive. Kemudian yang menarik waktu itu adalah ya generasi Dropbox memang generasi setelah dia bersaing dengan Facebook dan gagal itu. Jadi dia dulu pernah bikin pertama kali aplikasi chatting untuk mengalahkan Yahoo Messenger itu adalah Hangout. Google Hangout kayaknya nggak begitu sukses juga gitu. Gue nggak pakai dan Skype masih berjaya. Kemudian muncul mobile dan lain sebagainya. WhatsApp yang lebih diuntungkan waktu itu, BBM dan WhatsApp. BBM fade away, kemudian WhatsApp masih berjaya. WhatsApp diakuisisi Facebook. Kemudian muncul open source bernama Telegram yang gue pakai sekarang, Telegram, yang which is lebih oke dibandingkan dengan WhatsApp. Di situ Google selesai lah di sisi messaging. Kemudian dia bersaing nih sama Facebook, anjing. Facebook nih oke banget nih sebagai sosial media, gede banget nih, revenue-nya juga gede karena dari iklan kan. Dia nggak mau ceruk iklan itu dipakai dapetin Facebook gitu. Gue mau semuanya lah. Jadi slogannya Google kan punya slogan ya, don't be evil gitu. Don't be evil. Kayaknya salah deh, dia evil juga gitu karena pengennya monopoli. Nah, dia bikin namanya Google Wave. Lo nggak tahu, lo ngerti ini atau enggak? Tapi gue salah seorang yang mengikuti perkembangan Google. Google Wave itu gunanya adalah sebagai jejaring sosialnya yang buatan Google gitu. Ternyata nggak berhasil. Google Wave tidak berhasil menyaing kepopuleran Facebook. Facebook masih menang, Twitter juga waktu itu masih naik daun. Yang kedua, kemudian Google Wave diberhentikan. Kemudian Google menggodok sesuatu jaring juga bernama Google Plus yang kita pakai sampai sekarang ini. Google Plus yang kita pakai, lo nggak pakai kali? Gue tanya deh beberapa orang yang dengerin ini yang pakai Google Plus gitu. Nah, ini analisa gue ya, ketika menciptakan Google Plus gitu, dia berharap bahwa ini salah satu yang bisa nyaingin Facebook gitu. Ternyata nggak juga gitu. Facebook tetap gede, tetap berdiri dengan kokohnya sebagai social media leader gitu. Dan dia
pinternya Google dia pivot gitu dari Google Plus ini, anjing ini gue udah bikin nih Google Plus, kemudian ini buat apa nih kalau gue matiin lagi juga nggak guna lagi. Akhirnya dia bikin Google Plus itu adalah sebagai profiling. Lo kalau sekarang sign in ke email ya, satu email aja lo bisa menikmati semua layanan yang dimiliki oleh Google, YouTube, Google Drive, apalagi sih Google Contact segala macam lah itu. Nah itu lo kalau mau profiling ya kalau lihatnya di Google Plus gitu. Profiling segala macam, namanya siapa, nih pakainya apa segala macam Google Plus gitu. Itu hebatnya. Jadi itu jadi sebagai interface perantara antara satu satu aplikasi dengan aplikasi lain gitu. Itu hebatnya Google. Jadi you just get one email and then you have access to another apps. Ya kan lo cuma butuh satu account untuk bisa ngakses semuanya dan itu terintegrasi. Dan lo jangan kaget kalau misalnya lo ngeklik atau apa penawaran apa di email, kemudian di YouTube lo itu akan tiba-tiba ada iklan mengenai misalnya lo langganan email tentang makanan sehat gitu. Dan di YouTube lo tiba-tiba lo akan dapat iklan mengenai makanan sehat entah apa itu gitu. Itu semuanya integrate gitu. Hebatnya Google di situ sih. So itu mengenai Google Plus yang dan kesotoyan gue tentang teori bahwa sebenarnya Google Plus itu gagal dan dialihfungsikan sebagai profiling untuk segala macam apps yang dimiliki oleh Google. Balik lagi ke tadi bahwa data kita memang udah dicuri gitu, mau apa lagi gitu. Dan kalau data kita nggak dicuri ya itu mata uang kita itu untuk dapat menikmati semua teknologi yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan itu gitu. Apple segala macam 4 lah ya, Big Four itu 4, Apple, Microsoft, Google sama Facebook. Kayaknya ya 5-10 tahun lagi mereka masih berjaya dan gue nggak yakin sih beberapa di antara mereka, maksudnya gue yakin mereka cuma main akuisisi antar kayak semacam LinkedIn juga diakuisisi oleh Microsoft. Gue nggak yakin juga si Uber akan bertahan, nggak tahu mungkin akan diakuisisi sama siapa atau apa, nggak tahu lah ya. Big Four leading untuk IT, perusahaan IT terbesar di dunia. Dan balik lagi mengenai data dan segala privacy yang udah kita serahkan kepada raksasa itu, gue jadi ingat gitu, ada judul lagu yang dibawain oleh Blur, namanya judulnya The Universal. Itu gue nggak tahu ya itu lagu tahun berapa ya, tapi Blur kan memang udah lama ya, grup band udah lama. Dan lo perhatiin deh liriknya, anjing itu liriknya jenius banget. Lo tahu itu lagu dibuat tahun berapa dan lagu itu cocok untuk keadaan sekarang gitu. Anjing itu gila gitu. Liriknya coba deh lo googling, kemudian lo cermatin deh satu-satu itu liriknya. Di situ kan dia ngomong bahwa beberapa century ke depan gitu, ini semua orang punya satelit di mana-mana, terus apa segala macam, lo bisa kemana-mana gitu kan. Intinya tentang perkembangan teknologi lah, which is gue gak nyangka bahwa ini yang bikin lagu kenapa ngerti ya tentang tentang ini gitu, tentang boomingnya internet dan segala macam ini.
Terus lo coba YouTube tentang apa? YouTube tentang gitu. YouTube ini deh. YouTube tentang Blur. Di video itu ada banyak banyak adegannya kan adegan teatrikal ya di situ. Ada banyak simbolis lah yang lo coba cermatin gitu. Kalau gue sih dengan teori kesotoan gue dan gue so tau anjing ini nyindir kita deh. Jadi liriknya Blur itu nyindir kita gitu. Yang na 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 pan if you really itu maksudnya kayak ya itu bisa 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 kejadian gitu. Itu kejadian dan kalau itu kejadian ya udah gitu. Dia ngomong bahwa ya kalau itu memang jatuh suatu saat nanti yang kejadian dan itu memang jatuh ya maybe kita memang harus seperti itu gitu. Let it go gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu bahwa aduh anjir ini sebenarnya lagunya dalam gitu. Dan lo setiap konser gitu ketika Blur konser dengan lagu ini kayaknya hampir sebagian konsernya Blur berakhir di lagu ini The Universal. Jadi di bagian akhir itu aduh vokalisnya gue lupa namanya. Dia nyanyi set gitu, habis itu selesai dia nyanyi masih ada lanjutan orkestra dan dia ngasih mic ke penonton untuk penonton nyanyi bagian akhir. Anjing ini lirik bagian akhir itu kalau gue bedah itu adalah pembodohan. Kita kayak merayakan bersama-sama kebodohan kita sendiri gitu. Ya kan? Kayak anjing kayak ya kita gunain teknologi dan kita sudah menyerahkan data itu ke mereka dan nggak ada cara lain karena kita sudah addicted dengan teknologi dan kalau kita nggak pakai itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Dan ya kalau itu memang kejatuhan kita ya kita terima lah. Dalam nggak tuh lebih nggak dalam sih dibanding kisah cinta. Iya kan apaan sih lo bang kisah cinta gitu ya kayaknya sih gak tahu lah gue pendengar ini kayaknya lebih suka ngomongin masalah relationship dibanding ngomongin yang gini-gini deh. Ya kan ya gue masih pengennya yang jomblo ngenes segala macem apalah cinta ditolak gitu-gitu kan nggak pernah mikir masalah kayak gini sih ya kan kalian mikir dong kan yang lagu-lagu kayak gini tuh kan ternyata dulu itu udah ada gitu dan jeniusnya related sama keadaan sekarang tuh kerennya itu dapat gitu. Oke yang terakhir itu kan tadi itu sih dia ngomong bahwa ya kalau semuanya ini akan terjadi dan kalau ini terjadi ya udah gitu. Maybe it's it will be falling apart or something, maybe ya ini kejatuhan kita bareng dan mari kita merayakan kebodohan ini bareng-bareng gitu dengan sangat sukacita gitu. Anjing ya ironi banget ya. Harga yang dibayar untuk sebuah dunia yang sangat terkoneksi ini. Aduh. Udah berapa ya menit sih? 24. Kayaknya itu sih yang jadi concern gua untuk apa sih? Ini kita ngomongin apa ya tadi ya? Ngomongin masalah bos, masalah sosial media dan lain sebagainya, data yang dicuri. Oke ya. Sudah cukup oke.
Ah, gue nggak tahu ya. Gue harusnya kayaknya belajar juga sih untuk konsistensi, untuk ngupload segala macam. Gue belajar untuk seminggu sekali lah ngupload ini, dan gue minta tolong lagi. Kalau lo dengerin ini, minta tolong lo kasih tanggapan deh di SoundCloud atau di YouTube, kasih komen. Mungkin apa yang bisa gue bahas, gue akan bahas dengan tentu saja dengan teori yang kampret juga dan sepengetahuan gue, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Dan dan gue harap lo bisa terima bahwa ini adalah bukan sebuah podcast untuk mendidik, tapi podcast untuk sharing aja. Comment, subscribe, like. Gue berharap komen sih. Ini mengemis juga ini. Oke, gitu aja guys. Udah, ingat apa yang gue katain biasanya, bullshit. So keep thinking, keep learning. Ciao.